Ibul Hajat, keluarga besar Haji Jamhuri dan Haja Susi, yang sejujurnya ada dua orang yang sangat dan harus kita iri. Kepada dua orang, kepada kelompok tersebut, dan salah satunya adalah orang yang dermawan di antara kita semua. Dan wajarlah Pak, kalau setiap kali saya diundang acara seperti ini oleh Pak Haji, saya iri. Karena tidak dapat kesempatan untuk bisa melakukan menjadi dermawan seperti ini. Maka yang bisa kita lakukan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru kita semua yang hari ini hadir, ahsannya harusnya guru kita yang menyampaikan tausiah ini, tapi atas kerendahan hati beliau, saya diizinkan untuk bisa bicara untuk di tempat ini. Dan mohon maaf jika seandainya ada kehilapan di dalam menyampaikan tausiahnya. Yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala para umara yang hari ini hadir. Wabil khusus keamanan kita yang hari ini hadir, Bapak TNI, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya. Tahun ini berat banget nih, orang euforia untuk pulang kampung. Mudah-mudahan Cipali lancar, karena dulu saya pernah terjebak 3 hari di Cipali, yang harga bensinnya 1 liter 50.000. Jadi uang harusnya buat jalan-jalan di kampung, habis cuma buat beli bensin. Masya Allah, mudah-mudahan tahun ini lancar Ibu. Para jamaah sekalian yang hari hadir, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan istiqomah. Ada 10 hari lagi, ada beberapa hari lagi Ramadan, dan mudah-mudahan kita masih dikasihkan kesempatan dan kekuatan untuk bisa mendapatkan semua kebaikan di bulan Ramadan. Masyarul muslimin rahimakumullah, al-awwal kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita semua. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bu, Pak, ada saatnya nanti, ada masanya nanti teriakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak bakal didengar sama Allah. Akan tiba nanti masanya jeritan permohonan kita sama Allah, Allah nggak mau dengar. Wala yang zuru ilaihim, Allah kagak mau dengar ketika kita minta fa'firli, fa'firli, ya Allah ampuni dosaku, Allah kagak dengar. Akan datang masanya kalau antum meminta ampun kepada Allah, Allah kagak dengar. Akan datang masanya kita meminta apapun kepada Allah dan Allah kagak akan dengar. Wala yuzakkihim, Allah kagak peduli lagi sama kita. Serem nih Pak. Akan datang masanya Allah kagak peduli lagi sama kita. Itu sebabnya Pak, summa litaskunu suyuhan. Beruntunglah kita kalau Allah masih kasih kesempatan kita bisa ibadah. Kapan Allah kemudian nanti nggak akan pernah dengar lagi permohonan kita? Saat nanti Allah kemudian telah memisahkan semua kebaikan kita dan mendapat balasannya, maka saat itulah Allah nggak akan dengar lagi permohonan kita kepadanya. Dalam Al-Quran ada kalimat ya laitani, ya laitana. Itu adalah permohonan dari orang-orang yang nanti dimasukkan ke dalam neraka, dan ketika dia minta ampun, Allah kagak mau dengar semua omongannya. Serem banget nih Pak. Mudah-mudahan kita bukan termasuk para penghuni neraka. Diabadikan dalam Al-Quran Pak, ketika nanti barisan rombongan-rombongan manusia dikumpulkan di depan gerbang neraka, dan mereka masuk satu persatu, mereka masuk dalam satu barisan, asfala wajha, dengan wajahnya tertempel di padang neraka. Wadizabahu al-malaikatu ba'idan wal ardi sahinata asfala. Padahal yang namanya padang neraka seperti aspal yang bergolak. Dan nanti setiap orang masuk ke dalam neraka akan diseret oleh malaikat Jabaniyah menuju tengah neraka.
Ya jangan buset, Mak. Masya Allah. Buset. Jangan buset. Betawi banget. Buset. Jadi hilang tuh lagi serem-seremnya gara-gara buset hilang dah. Isyarat tuh menjeritlah mereka ketika ada barisan yang masuk, maka mereka berteriaklah. Diabadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 42 ketika mereka berteriak, ya laitani lam usriku bi rabbi ahada. Ya Allah, seandainya saja waktu di dunia aku tidak menyekutukan Engkau, niscaya aku tidak akan masuk ke dalam neraka. Bu, udah bukan masaknya kita menyekutukan Allah. Udah bukan masaknya pakai pawang hujan. Langit gak ada remote-nya. AC ada. Bukan masaknya, Ibu. Saatnya kita lebih dekat sama Allah. Cuma Allah. Karena nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah akan bertanya kepada kita, anta ta'rifuka am la? Apa Anda kenal dengan saya? Orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang gak pernah menyekutukan Allah akan berkata, na'rifuka ya Allah, saya kenal Engkau ya Allah. Makanya kalimat ketika dimasukkan ke dalam kubur, idza mayital kubur, kalau ibu dimasukkan dalam kubur, wal zalamu togot alaihi, lantas tanah telah menutupnya, ata malaikaini aswadani asraqani, datang malaikat mungkar nakir dengan berwajah hitam dan biru, yang ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Itu sebabnya Pak, hati-hati, Ramadan hampir berakhir. Banyak di antara kita yang akhirnya melupakan Allah. Sibuk manggil, baju baru tuh manggil, "Ma, mampir." Ada yang begitu? Kemarin saya ceramah di Bogor, kuliah duha, saya berangkat pagi-pagi, kereta penuh banget Bu. Turun di Duri, itu Duri kereta menuju ke Tanah Abang Bogor Ibu, penuhnya. Gerbong itu penuh semua, ibu-ibu. Manggil, padahal mah nanti dia nggak dapat, ibu belinya di pasar malam dekat rumahnya. Cuma jelong-jelong doang dia. Terawihnya ditinggal. Padahal kita lupa, Pak. Kadang Rasulullah SAW berkata, yaqulu ahlul qabri, ingat orang-orang di dalam kubur itu berkata kepada kita, cuma telinga kita kagak dengar. Ayah kita di dalam kubur manggil nama kita, cuma kita kagak dengar. Ibu kita di dalam kubur itu manggil nama-nama kita. Kenapa mereka manggil kita? Karena sesungguhnya idza jaa sahru Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, Pak, yatahammalu kulla azabul qabri, maka semua orang yang ada di dalam kuburnya ditahan semua siksaan-siksaannya. Sebab bulan Ramadan. Dan mereka dikumpulkan dalam satu bangunan, Sabit bin Ayat Aliyat. Mereka kumpul dan memanggil nama anaknya, berharap anaknya ngirimin doa untuk dirinya, ngarepin anaknya ngirimin sedekah atas namanya, ngarepin anak ngirimin Fatihah untuknya. Tapi anaknya lagi di Tanah Abang. Anaknya lagi main perang sarung. Bu, Ramadan itu bukan siapa di sop terdepan waktu awal Ramadan, bukan. Waktu awal Ramadan aja Pak, sorban dibawa, baju koko baru, gamis, wah sajadah tebel. Giliran hari terakhir Pak, nggak ada tuh orangnya.
Sorbannya udah dipakai sama anaknya buat perang sarung. Ada yang begitu? Di sini nggak ada ya? Penuh terus katanya. Tadi tanya Pak Kiai, katanya penuh terus masjidnya. Sini penuh ya? Sampai keluar ya? Karena memang belum dibangun aja. Bu, jadi mampatin nih. Masih sisa hari-hari, Bu. Jangan sampai ayah kita manggil, yaqulu ahlul qabri. Ayah kita manggil, ngomong kepada kita, ya tong, la tad'u saniyatan. Jangan biarkan sedetik pun mara Ramadan bi ghairi khairan. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa engkau melakukan kebaikan. Jangan sibuk terus bikin kue kering, Bu. Kan udah diingetin, nanti lebaran gak boleh ada acara makan minum. Langsung puasa Syawal. Nah lo, mau ngikutin pemerintah aturan. Makanya hari pertama nggak ada, Bu, udah nggak ada boleh makan minum. Besoknya kita puasa Syawal. Setuju? Masya. Nggak boleh. Ini juga acara buka puasa nggak boleh ngobrol. Tadi gua ngobrol mulu. Insya Allah ini udah lengkap kan vaksinnya, Bu? Lengkap ya? Insya Allah udah lengkap. Saya udah lengkap, udah kelayaban. Kalau enggak dicolok mulu, Bu. Saya dicolok nih lebih dari 50 kali, Bu. Karena saya keliling ke daerah-daerah terpencil, berangkat colok sampai ngucur darah, Ibu. Dulu hidung saya kecil ini, Bu. Sekarang jadi begini. Gede banget. Kecil. Sekarang jadi begini. Kan ibu saya keturunan Arab dari Riyadh. Bapak saya cuma dari Tegal. Tahu sendiri orang Arab mancung-mancung. Cuma gua nggak kebagian hidung, gua kebagiannya mata doang bulat. Itu satu, Bu. Diabadikan dalam Al-Quran lagi, Bu. Dalam surat An-Naba ayat 40. Nanti orang di dalam neraka akan berteriak begini. Ya laitani. Seandainya saja aku kuntu turoba, menjadi tanah. Bayangin orang di dalam neraka, Pak. Itu pas ngelihat siksaan dalam neraka dia ngomong, ya laitani kuntu turoba. Seandainya aku jadi tanah, maka niscaya aku nggak akan disiksa. Nggak mungkin aku akan disiksa. Pak, orang-orang dalam neraka ketika sampai di dalam neraka, Pak, neraka itu seperti lembah. Al-wadi ala saklu. Dan orang di dalam neraka itu akan lari juga, Pak. Disiksa, lari. Yuriduna ayyahruzu minan nari wa ma hum biharizina minha. Mereka akan lari dari neraka, menancapkan kukunya, manjat setiap dinding-dinding neraka. Tapi mereka nggak akan pernah bisa, karena ketika menancapkan kukunya, maka melelehlah setiap jari-jarinya. Kala, sekali-kali mereka nggak akan bisa lari. Innahallado, karena yang namanya api neraka sangat panas. Naza'atali sawa, yang namanya api neraka nanti berubah seperti sebuah pisau bedah yang nanti mengiris setiap daging-daging di atas kepala kita. Serem banget tuh, Pak. Allah yang ngomong. Makanya nggak ada yang kuat, Pak. Masuk ke dalam neraka nggak ada yang kuat. Nggak ada yang kuat. Padahal masuk ke dalam surga gratis, Pak. Betul? Sholat gratis nggak? Berdoa gratis nggak? Baca Quran gratis nggak? Gratis. Ke neraka mahal, Bu. Ke klub bayar nggak? Minum-minuman keras bayar nggak? Sabu bayar nggak? Putau bayar nggak? Turbutulet bayar nggak? Topi riming bayar nggak? Bayar. Bayar. Nggak apal sakau, turbutulet, koken, koden, stinky, dragonfly. Iya, ada TNI loh, dicatat. Lu pikir gue bandar? Bayar. Berat bayar. Surga tuh gratis. Makanya sampai disampaikan oleh Imam Syafi'i, karamallahu wajha, yang namanya surga itu, Bu, dibuat seluas langit dan bumi sama Allah. Tapi yang namanya neraka hawiyah, seperti sebuah sumur sempit, kecil untuk bisa masuknya.
bahkan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masukin orang ke dalam neraka, maka sesungguhnya seluruh dari kepala dan kaki kita dirantai. Nanti ada kelebihan rantainya, maka dimasukkan rantainya ke dalam lubang hawiyah dan ditarik itu tubuh kita sampai hancur berhancur. Yang tersisa cuma tinggal tulang ekor dan kita akan dihidupkan dari tulang ekornya. Mudah-mudahan nih setelah ini nanti pada iktikaf semua. Makanya saya selalu nitip sama ibu-ibu, Bu, tolong selama 10 hari terakhir Ramadan suaminya diusir dari rumah. Usir. Berangkat gak lu iktikaf? Berangkat. Usir. Supaya apa, Pak? Kita ngejar malam Lailatul Qadar. Kita baca Quran. Bukan cuma pindah tempat tidur. Banyak orang iktikaf cuma pindah tempat tidur. Makanya Pak, kalau iktikaf jangan bawa jaket. Jangan bawa selimut. Udah nih, baju aja yang di badan. Tidurnya nggak boleh di tengah, di pinggiran-pinggiran, Pak. Agar kalau tidur mereka bisa saling bersanggahan. Itu yang sesuai sunnah hasanah, kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama. Kalau tidurnya di tengah, jatuh ke samping lebar, jatuh ke kanan lebar. Jadi tidurnya di sini nih, pinggir-pinggiran ini. Tidak boleh di sini, nggak boleh. Karena kita pasti akan tidurnya di tempat yang lapang. Makanya Bu, usir, berangkat. Entar gua yang bawain makanan sahur, entar gua yang bawain makanan buka. Lu iktikaf, ngaji aja. THR gimana? Gampang, gua nggak mikirin THR. Ada istri begini, ada nggak nih istri begini? Kalau ada gua pesan satu. Nggak ada. Lu iktikaf, THR gua gimana? Gua mau pakai baju yang kembang-kembang, biar orang lewat pada nyiram, gitu Bu. Itu yang kedua. Mereka akan berteriak, Bu, minta jadi tanah. Lihat yang ketiga, diabadikan dalam surat Al-Furqan ayat 28. Ketika mereka berkata, ya wailata, celaka aku, laitani lam atahid fulanan khalilan. Seandainya saja aku tidak berkawan dengan dirinya, seandainya saja aku tidak berteman dengan dirinya. Maka hati-hati Bu, nyari temen. Teman kita masuk ke dalam neraka, kita masuk ke dalam neraka. Nyari teman yang suka ngaji, dia masuk surga, kita masuk surga. Makanya Bu, nyari teman jangan yang suka main TikTok. Pak, dilarang apa istrinya joget-joget di TikTok? Dilarang nggak Pak? Alhamdulillah. Kamu udah punya nikah? Udah nikah? Belum nikah. Dilarang Pak. Bu, cari ibu-ibu malu Bu. Min asrati sa'ah, kiamat tidak mungkin terjadi sampai nanti hilangnya ifah, rasa malu di tengah wanita. Saya lagi makan Bu, di Sop Janda. Sop Janda itu Jawa Sunda, di daerah Cipondo. Saya lagi makan bersama keluarga, bersama istri dan anak, tiba-tiba masuk rombongan perempuan. Pakai bajunya warnanya pink. Bukan yang pink di sini ya, bukan Bu. Dia baju warna pink, masuk ke dalam, setelah pesen, dia TikTokan Bu di dalam. Joget-joget. Apa itu? Gua kagak ngerti. Padahal banyak orang hilang rasa malunya Pak. Maka Pak, larang istri kita main TikTok kalau dia hanya untuk joget-joget. Silakan dia main TikTok kalau dia gunakan untuk membaca salawat, dia gunakan untuk ngaji, dia gunakan untuk dakwah, silakan. Tapi jangan pernah gunakan TikTok hanya sekedar untuk joget-joget. Setuju, Mak? Mak, main TikTok nggak? Kagak ada pulsa, Ustadz. Kan sekarang udah ada wifi, nebeng aja. Yang ketiga, hati-hati Bu. Pak, hati-hati. Itu sebabnya kenapa Bapak diminta kalau sudah usia 40 tahun, somalitas kuno suyuhan. Kalau sudah datang waktu usiamu 40 tahun, maka berkawanlah dengan orang-orang yang mengingatkanmu kepada Allah. Ini kayaknya udah 40 tahun semua nih. Kecuali Abang belum ya? Belum. 17.
Pak, yang sudah 40 tahun, berkawanlah dengan orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah. Makanya kalau udah 40 tahun, berhenti dari hobi-hobi yang menjauhkan kita sama Allah. Berhenti kalau udah 40 tahun, hobi mancingnya berhenti. Masih ada nih? Ustaz, emang nggak boleh mancing? Boleh, tapi kalau pas lagi azan sholat, berhenti. Sanggup? Sanggup? Pancingnya timbang. Berhenti. Berhenti kalau udah 40 tahun, Pak. Hobinya begadang, berhenti. Karena 40 tahun pas saatnya kita ngumpulin ibadah, Bapak bergadang, kolesterol naik, hipertensi naik, kena serangan stroke, habis Pak. Kita kehilangan kesempatan untuk ibadah kepada Allah. Makanya Pak, kalau sudah 40 tahun, dalam kitab Tibun Nabawi karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tidurlah di bawah jam 10. Itu satu. Kalau sudah 40 tahun, kalau tidak puasa, habis maghrib, cuma makan buah-buahan, air putih dan buah-buahan. Itu Rasulullah begitu Pak. Kalau perlu ikutin anjuran, pemerintah makan buah pisang aja cukup, habis maghrib. Habis maghrib. Kalau sarapan gua kagak sanggup. Habis maghrib. Karena kalau habis maghrib, seseorang yang makan berat menimbulkan efek penyakit, hipertensi, gula, kolesterol. Karena kita sudah usia 40 tahun Pak. Kita mampatin summa litaskunu suyuhan. Agar kita bisa ibadah dengan sebaik-baiknya. Jangan begadang. Kata Rasulullah, kalau usia sudah 40 tahun, kalau makan ayam, ayam saja, nggak usah dicampur ikan. Kalau makan ikan, ikan saja, jangan dicampur ayam. Makanan darat tidak boleh dicampur dengan makanan laut. Lah, kita mah kalau kondangan, nggak bisa. Dicampur nggak? Campur Pak. Pantes tensinya tinggi terus. Divaksin gagal terus. Vaksin nggak bisa nih. Nggak bisa. Kalau sudah 40 tahun Pak, maka berteman dengan orang-orang soleh. Berkawan dengan orang yang menistakan agama, maka akan masuk bersama mereka. Orang yang kemudian beribadah kepada Allah, maka kita masuk bersama mereka. Maka berkawanlah dengan orang-orang baik di tengah kita. Makanya Rasulullah mengajarkannya, Allahumma inna as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa amal ladina yuballaguni hubbaka. Ya Allah, aku mohon untuk bisa mencintaimu, mencintai dan dicintai siapa saja yang mencintaimu, dan antarkan aku kepada perbuatan yang bisa mencintaimu. Makanya Bu, kalau sudah usia 40 tahun, ibu mulai tuh Bu, lebih banyak ngaji. Bapak sudah mulai datang ke majelis taklim. Hati-hati Pak. Ramadan itu luar biasa Pak. Ada satu hadis yang jarang disampaikan oleh guru kita. Nanti pada saat hari berbangkit Pak, orang bangkit dengan macam-macam. Tapi nanti ada orang yang dibangkitkan Pak, itu dengan kemudian dicambuk punggungnya. Sampai setiap kali dicambuk, tertempellah dia kemudian di padang mahsyar. Cambuk lagi oleh malaikat Jabaniyah. Terus. Sampai tiba-tiba dia lewat di depan Rasulullah. Lewat di depan Rasulullah, itu ngambil itu jubahnya Rasulullah. Diambil jubahnya Rasulullah, lantas berkata, Sya'fini ya Rasulullah, Sya'fini ya Rasulullah. Berikan syafaat kepada saya, berikan syafaat kepada saya. Lantas Rasulullah mau berdoa Pak. Tapi kemudian malaikat Jabaniyah berkata, jangan Rasulullah, jangan doain. Jangan doain. Jangan doain dirinya. Inna hasma'u Ramadan. Sesungguhnya saksi buat dirinya adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan datang. Hasanal jismi. Badannya bagus, fisiknya kuat, tapi kagak puasa. Hati-hati. Kita di tengah pasar nih Pak, godaannya banyak. Wangi. Hati-hati Pak. Saya saksinya ya Rasulullah, dia hasanal jismi, badannya bagus, sudah tidak puasa, dia berbuat maksiat di bulan Ramadan. Bayangin Pak, itu sampai akhirnya Rasulullah yang tadinya ingin berdoa Pak, itu membalik tangannya. Itu sebabnya kenapa kita seringkali berdoa suka membalikan
tangan untuk mencegah musibah yang terjadi pada diri kita. Dibalik. Maka Rasulullah membalikkan tangannya, lantas berkata kepada orang tersebut, "Inni bari'um mimman hasma'u Ramadan." Saya nggak bisa apa-apa kalau Ramadan sudah jadi saksi untuk dirimu. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa ngasih syafaat untuk dirimu. Ya Allah. Maka mudah-mudahan Pak, kita paksain, kita puasa sampai selesai. Ustadz, saya punya lambung, paksain untuk puasa. Tapi ketika nanti sudah zuhur, Ustadz, saya muntah-muntah, disitulah batasmu. Kaidah usul fikih, Pak, taibu marhaqat fil ibadah. Aziba rabbuka minas sabah laisa lahu sabwa. Kalau ingin mendapatkan cinta Allah, paksain untuk ibadah. Makanya kalau imamnya baca panjang, jangan protes. Masih ada yang protes di sini? Tanya Pak Haji, di sana panjang apa pendek? Panjang banget, Pak. Di Mekah itu panjang. Saya pernah ngerasain Ramadan itu di Mekah panjang banget, Pak. Panjang. Masya Allah. Mereka langsung, Pak. Wazilat kulubuhum. Bergetar hatinya. Lari ke mata, nazarul ainul ma, nangislah dirinya, keluar dari mulutnya, Pak Firly, ampuni ya Allah, nangis. Tapi di sini imam baca panjang, Yasin, dibaca Yasin. Bukan hatinya apa yang berdengkar, wazilat dengkuluhum, bergetar dengkulnya. Lari ke mata, mendelik, keluar dari mulut, Makanya kalau saya jadi imam tuh Pak, udah taraweh, saya baca panjang, baru baca alif lam mim shad. Oh, surat apa tuh? Kan keder dia, surat apaan nih? Pasti panjang nih. Langsung, udah pas saya Allahu Akbar, biarin gue baca itu doang. Biarin gue baca itu doang. Dia udah protes. Itu kan kode bahwa jamaah sewot. Padahal dia lupa. Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisam. Rasulullah pernah sholat Isya, rakaat pertama dengan 3 surat terpanjang. Rakaat pertamanya Rasulullah SAW baca 3 surat terpanjang. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Panjang gak tuh? Ya Allah, itu para sahabat Pak sampai begini nih. Doyong, doyong. Pak, rakaat keduanya Al-Ikhlas. Ini kalau imam tiba-tiba baca surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, sholat Isya, Pak. Bapak ngapain? Urusannya imam, Assalamualaikum, nggak ada orang. Ini pada kemana nih? Ketika ditanya Rasulullah, kenapa engkau membaca kemudian surat terpanjang? Apa kata Rasulullah? Taibu marhaqat fil ibadah. Saya ingin kamu menunjukkan perasaan cintamu kepada Allah dengan memaksa diri untuk ibadah. Makanya Pak, yang 30 juz di Temboro, kira-kira sanggup nggak kita Pak? 1 malam selesai jam 2 malam. Ya kalau yang begini, Allahu Akbar, ya cepet Pak, enak. 7 menit selesai mah. Iya, tapi kan bapak-bapak yang bautnya udah kendor ya copot. Gak bisa, Pak. Cepat. Maka Pak, yuk. Kalau sudah 40 Pak, cari kawan-kawan terbaik buat kita Pak. Karena nanti kita akan saling menyelamatkan satu sama lain. Maka wajarlah Pak, ada anekdot di kalangan para ulama, itu selalu nyenggol temennya. Ntar kalau lu masuk surga, selamatin gua ya. Saya senggol Pak, ngomong. Lu selamatin gua ya. Dia ngomong, gua justru minta diselamatin lu. Cari temennya Pak. Disenggol, selamatin gua. Ba'duhum auliya ba', karena sesungguhnya orang beriman akan saling menyelamatkan satu sama lainnya. Pak, yang terakhir yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya laitani, surat Al-Fajr ayat 24. Ya laitani qadamtu li hayati. Nanti orang-orang di dalam neraka akan berteriak, ya Allah balikin saya ke dunia agar saya bisa beribadah. Tapi terlambat. Terlambat Pak. Makanya Pak,
wajarlah Pak, kita beriman dengan hal yang goib agar kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita percaya ada balasan setelah kematian kita. Kita percaya bahwa ada yang namanya kematian husnul khatimah dan sul khatimah. Kita percaya bahwa ada yang namanya yaumul hisab nanti. Kita percaya ada balasan surga dan neraka. Maka orang yang tidak percaya Pak, kelak nanti dia akan berteriak, ya laitani qadamtu li hayati. Maka saya selalu teringat dengan nasihat Rasulullah SAW ditulis dalam kitab Imam Ghazali Mukasyafatul Qulub, ketajaman mata hati. Apa kata Imam Ghazali? Menukil sebuah hadis Rasulullah. Sesungguhnya kalau orang telah meninggal dunia, ketika mayatnya itu diangkat di dalam keranda, orang-orang yang meninggal dalam keadaan baik itu mendorong orang-orang yang mengangkat jenazah. Didorong itu orang tersebut sambil berkata, Asri bisur'ah, cepetan, cepetan. Kenapa dia ingin berteriak cepetan? Karena dia tahu dia akan segera mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Tapi orang yang nanti Pak meninggal dunia dalam keadaan buruk Pak, itu rohnya Pak, itu menggantung di kerandanya. Nahan itu kerandanya, jangan ditarik. Sambil dia berkata, ilaina tajhaba, ilaina tajhaba. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Rabbana absarna wa sami'na fardina na'mal salihan inna mu'kinin. Ay Rabbi ya laitani qadamtu li hayati. Ya Allah, balikin saya ke dunia. Maka mumpung kita masih dikasih napas, mumpung kita masih sehat, maka mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Maka Ramadan ini Pak, 7 hari terakhir lagi, kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Pak, jangan banyak di rumah, banyakin di masjid. Ini sudah tar malam, saya ada jadwal di Al-Quds, Serpong, iktikaf. Ini udah 3 hari ini, nggak pulang-pulang. 3 hari, tidur sana, dan lain sebagainya. Memanfaatkan waktu. Kangen sama istri Ustadz? Kangen. Kangen sama anak Ustadz? Kangen. Tapi ini cuma 10 hari Pak. Cuma 10 hari. Dan kita nggak akan dapat kesempatan itu lagi. Asyamu wal Qur'ani yasta'ni lil abdi yaumal qiyamah. Nanti ibu, kalau ibu dapatkan kemudian kebaikan di bulan Ramadan, maka nanti kita di padang mahsyar nggak kepanasan. Walau matahari ada 7 di atas kepala kita. Sekarang panas nggak Pak hari sekarang? Panas banget ya Allah. Di Bekasi mereka masak sekarang di aspal Pak. Ditaruh itu telur, mateng. Saking panasnya. Panas. Ada 7 matahari di atas kepala kita. Kita kehausan, kita kelaparan. Tapi nanti ada orang yang gak akan pernah kehausan dan kelaparan. Asyamu wal Qur'ani yasfa'ni lil abdi yaumal qiyamah. Orang yang rajin tilawatul Quran, dan yang kedua orang yang rajin berpuasa. Para muhaditsin menyebutnya, siapa yang dimaksud yang berpuasa? Yang melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka kita iktikaf, ngabisin waktu untuk membaca Quran Pak. Ustadz, saya bacanya masih terbata-bata. Enggak apa-apa. Ketika Anda membaca terbata-bata, Anda mendapatkan 2 pahala. 1 pahala membacanya, 2 pahala terbata-batanya. Baca. Terus kelak nanti Allah akan mudahkan lisan kita, bisa kemudian menyelesaikan Al-Quran dan melancarkan bacaan-bacaan kita semua. Karena sesungguhnya yang memudahkan hidup kita bukanlah apa yang kita miliki di dunia, tapi yang memudahkan hidup kita adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkannya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Karena sesungguhnya apa yang kemudian berat jadi mudah kalau kita minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa sampaikan. Selanjutnya insya Allah cukup. Nanti biar nanti bisa ada pembagian dari tuan rumah. Jadi waktu kita cukup untuk bisa berbuka puasa. Dan yang lainnya bisa nanti melanjutkan di rumah. Barangkali itu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan ini, Ramadan ini menjadi kawat candra di muka, tempat para Gatot Kaca ditempa, otot kawat balung besi, akidah kuat, akhlak terpuji, disayang Allah dan Nabi, disayang keluarga dan istri, masuk surga ditemani para bidadari. Bilai bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita senantiasa memperbanyak
berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperbaiki hidup kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di terakhir 10 hari bulan Ramadan. Baik hadirin sekalian, menjelang berbuka puasa masih ada waktu beberapa menit. Seyogyanya acara ditutup dengan doa, akan tetapi ini di rolling acara pemberian santunan terlebih dahulu.